Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kita boleh mendengar lagi kabar baik, good news, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, ya, Injil kasih karunia. Nggak ada Injil yang lain selain Injil kasih karunia, ya, pribadi Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara mendengar kabar baik, bahkan berita atau kabar yang pada musimnya, ya, pewahyuan hari-hari ini kita ikuti, ya, bersama-sama Pastor Prince, ya, berjalanan bersama kita benar-benar ikuti, dan kita percaya setiap jejak, setiap langkah mengeluarkan lemak, ya, mengeluarkan berkat, mengeluarkan semua kehidupan, ya, jalan-jalan kita penuh bahagia. Shalom semata-mata. Hanya ada shalom dan shalom. Dari shalom kepada shalom. Amin. Saudara yang dalam rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik. Dunia ini dalam kegelapan, pandemi, terus krisis keuangan, krisis pangan sekarang, ya, sampai segitunya tuh krisis. Bahkan inflasi yang sudah beberapa negara sampai nggak bisa bayar hutang lagi, ya, Bangladesh juga mengalami kebangkrutan. Ya, saudara, kita bersyukur ada di Indonesia memang, ya, Tuhan tetap memelihara bangsa ini karena kesejahteraan dan kesejahteraan kita juga. Amin. Ya, kita akan mendengar tentang latter rain, ya, apa tuh, hujan akhir, ya. Kita hidup pada hari dimana hujan akhir musim, gitu, ya, latter rain, dimana di dalam latter rain ini, hujan akhir ini, di akhir zaman, latter rain itu menandakan panen, ya, panen besar. Jadi kalau former rain, hujan awal, untuk benih supaya benih itu bisa bertunas, ya. Tapi kalau latter rain, waktunya sekitar bulan Maret kalau di Israel untuk panen, ya, sama-sama katakan panen besar, ya. Dan kita hidup di masa itu, ya. Kita hidup kalau di masa Yesus setelah naik ke surga kan 1000-2000 tahun. Nah, ini di awal, ya, atau pagi-pagi benar di hari ketiga. Nah, saudara, sebelum kita masuk, kita harus sadari bahwa Tuhan mempunyai tujuan. Jadi kita hidup nih bukan numpang lewat, numpang napas gitu, bukan, ya. Kita dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya plan gitu. Rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Buat apa? Ya, ada tujuan Tuhan. Ya, ada tujuan Tuhan, ada plan Tuhan. Ya, kalau di dalam Efesus dikatakan ada highest calling, gitu, ya, panggilan tertinggi bagi kita semua. Ya, makanya ketika kita dengar kabar baik, ya kan, kita makin memahami Yesus, makin memahami Yesus. Ya, kita oleh roh hikmat dan wahyu mengenal Yesus, sehingga mata hati kita tuh disinari gitu, disinari, ya, terang terus, sehingga jadi itu, ya, sehingga kita paham pengharapan yang ada, apa yang ada dalam panggilan kita. Nah, saudara coba katakan, saya memiliki panggilan tertinggi dari Tuhan. Atau saudara, kalau saudaranya bilang, saya memiliki tujuan Tuhan. Dan kalau hidup dalam tujuan Tuhan, ya, hidup dalam menjalani tujuan Tuhan bagi kita, nggak ada yang hidup lebih hebat dari itu, saudara. Karena semua supply, semua pemeliharaan, semua backup surga gitu, itu tercurah bagi kita, ya. Dan kita udah tahu, kita juga diproteksi, dilindungi, ya. Kita dimeterai, itu ada nama Bapa, nama Yesus di dahi kita. Hari Jumat kita dengar kan. Jadi kita ini luar biasa sekali, ya, hidup. Jadi hidup yang benar-benar memiliki tujuan. Sama-sama katakan,
Hidup memiliki tujuan. Ya, kadang-kadang orang di dunia ini melihat misalnya para selebritis atau orang-orang yang hebat gitu, selalu di luar gitu, dan mereka pikir, wah tujuan saya seperti itu. Belum tentu, saudara. Ya, banyak para seleb itu memang mungkin terlihat dari luar, dari kulitnya sukses secara publik, tetapi gagal secara private, saudara. Secara lokalnya mereka itu kadang-kadang mereka hidup dalam nggak bisa tidur, insomnia, ya, apalagi obat-obatan, ketergantungan obat, bahkan narkoba, paranoid. Ya, jadi benar tuh. Jadi tanpa Yesus tuh seperti donat gitu ya, ada kosong di tengahnya begitu. Mereka juga nggak bisa lagi melihat hal-hal kecil gitu yang indah, hal-hal kecil nggak bisa lagi. Ya, padahal kita bisa menikmati misalnya ciptaan Tuhan yang sederhana, misalnya suatu bunga gitu ya, kita bisa lihat betapa indahnya gitu, betapa luar biasa Tuhan. Dikatakan di firman juga ya, mendanani bunga yang hari ini ada besok dibuang kepada dalam api. Dan saudara dan saya di dalam tujuan Tuhan ini jauh lebih indah daripada bunga, atau Salomo dikatakan ya, Salomo berpakaian tidak seindah bunga bakung. Tapi kita didandani oleh Tuhan. Tubuh kita juga diberikan kesehatan. Ya, hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Diberikan hidup. Amin. Ini ada tujuan Tuhan. Nah, kita mulai dari tadi kan kita bicara para selebriti, para orang-orang yang terkenal. Mungkin tanpa sadar ada orang-orang yang menganggap itu target kita mau kayak begitu gitu, orang terkenal gitu ya, atau anak-anak kita didik, oh kayak gitu ya. Saudara, perhatikan dari Alkitab aja, ada orang yang paling berhikmat, paling kaya di dunia ini, mungkin sampai sekarang Salomo, Raja Salomo ya saudara, nggak ada yang bisa menandingi ya, kecuali Yesus tentu saja ya. Hikmat Yesus lebih tinggi daripada Salomo. Demikian kita di dalam Yesus. Salomo kaya ya, karena Tuhan memberikan apa yang dia tidak minta. Dia minta hati yang paham kan, hati yang berhikmat, hati yang paham, understanding heart, hati yang paham, hati yang terang, dan Tuhan berikan segalanya menyertai yang dia minta itu. Nah, tapi dalam hidupnya dia pikir dengan semua hikmat, dengan semua yang dia miliki, dia bisa melakukan apapun. Dia ingin apa? Misalnya dia ingin belajar Jepang, kayak misalnya itu ya. Oh, dia bikin. Dia pengen belajar biologi, fisika, dia mau naik pesawat, dia mau naik ya, di waktu itu nggak ada pesawat ya. Apa yang ada aja yang dia mau di pikiran dia bisa terjadi ya. Bahkan sampai istrinya 300, gundiknya 700 sampai 1000 tuh. Ya, 1000 mertuanya. Betapa stresnya hidup dia ya. Dan dia bilang semua itu adalah kesia-siaan. Vanity of vanities ya. Kesia-siaan demi kesia-siaan, kekosongan demi kekosongan. Saya baca aja dari Pengkhotbah 2 ayat 23 ya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan. Dengan segala yang dia punya, ketika dia tidak memiliki Yesus, ya, karena dia kemudian kan hidupnya mengikuti ilah-ilah daripada istri-istrinya yang banyak itu kan, atau gundik-gundiknya. Ya, dia bilang penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia mau itu akhirnya kesusahan hati. Dia mau seni, dia panggil orang. Dia mau main musik, dia belajar. Ya. Tapi dikatakan kesedihan dan kesusahan hati. Kebalikan kan dengan kita. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Ya, kita sudah ditebus dari apa? Kita diberkati tanpa susah payah gitu ya. Kita ditebus dari susah payah juga.
ya, tanpa duka cita. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, nggak bisa tidur, saudara. Dan itu pun sia-sia. Jadi kita bukan memiliki tujuan dalam hidup seperti itu. Sama-sama saya lagi katakan, tujuan kita adalah sesuai tujuan Tuhan. Ya, ada tujuan Yesus. Saudara jangan takut kalau tujuan Tuhan, saudara jangan pikir gini. Tujuan Tuhan nih, saya dapat passion, saya hidup bahagia di kota Bandung ini, tiba-tiba Tuhan suruh saya ke Timbuktu misalnya di Afrika yang saudara harus menderita gitu. Ya bukan berarti kalau ada orang penginjil dikirim itu dia menderita, karena dia Tuhan taruh dulu dalam kehidupannya. Ya, tapi tidak sia-sia. Ya, segala sesuatu terjadi, supply itu tersedia ketika kita melayani tujuan Tuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi sukses itu adalah mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan setiap kita unik ya. Jadi nggak sama ya. Ini bukan soal seragam gitu, bukan ya. Dan ada percepatan. Nah, kalau saya dikatakan tujuan, saya ingat aja tujuan Tuhan datang ke bumi ini, Yesus datang ke dunia ini tujuannya apa? Supaya saudara boleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Amin. Ya, hidup berkelimpahan. Berkelimpahan dengan apa? Ya di dalam tujuan target Tuhan itu. Target Tuhan bagi kita adalah Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Masih ada janji itu, tempat perhentian Tuhan. Kalau saudara masuk, saudara di dalam tujuan atau target Tuhan. Nah, itu baru pendahuluannya ya. Kita lebih lagi masuk ya ketika kita bagian kita apa? Bagian kita hanya resting kan? Rest. Ya, sama-sama kata rest, tenang, tentram karena ada Tuhan, tenang ya. Bagian kita. Akselerasi, rest dan akselerasi kan? Tema tahun 2022. Ya, kita alami dia yang buat cepat, ya, dia yang buat cepat, akselerasi artinya dia percepatan Tuhan yang buat. Nah, saudara, kita ada di dalam musim itu, momen itu. Nah, saudara tangkap ya secara roh ini. Benar-benar tangkap. Ini bukan sekedar ngisi khotbah hari Minggu gitu. Tapi ada sesuatu yang ini udah Mika tadi ngomong gitu ya. Ini udah beberapa kali nih. Ya, tapi artinya apa? Kalau Yusuf bilang kalau mimpinya Vera itu udah sampai 2 kali, Tuhan memang udah bermaksud dan memanifestasikan gitu. Ya. Amin. Nah, Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Udah lihat ya? Setelah 2 hari, artinya ini setelah Yesus, ini udah 2000 tahun. Nanti kita baca di dalam 2 Petrus 3 ya. Dan pada hari ketiga dia akan revive. Nah, kita hidup di hari ketiga. Masih pagi-pagi benar, karena 2022. Amin. Ya, kita akan hidup di hadapannya, hidup di hadapannya itu tadi hidup sesuai tujuan Tuhan. Ada highest calling buat kita. Dan itu unik. Sama-sama katakan unik. Saudara nggak bisa nggak perlu coba saya kayak dia atau nggak perlu, saudara. Unik ya. Dan itu yang terbaik buat saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jelas ya. Kalau kita mau mengerti highest calling Tuhan, roh hikmat dan wahyu ini membuat kita dibilang mengenal Yesus, kan? Dan sungguh-sungguh mengenal. Artinya apa? Dengar terus, saudara. Dengar. Tambahkan iman. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Jadi kalau fajar itu muncul ya, pagi-pagi itu matahari terbit. Itu sebelumnya jam 3, jam 4 itu paling pekat gelapnya. Sebelum muncul fajar. Jadi kalau keadaan dunia sekarang gelap pekat, Tuhan pasti munculkan fajar, munculkan terang.
melalui kita. Kita udah dengar ya. Yesaya 60 juga bilang gitu. Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu sudah datang. Kita udah dengar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Nah ini. Ya, Geshem, hujan. Geshem Baraka juga berkat. Baraka itu berkat ya. Berkat yang termanifestasi. Seperti hujannya, hujan apa? Hujan pada akhir musim. Jadi spesial. Ya, latter rain. Sama-sama katakan hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Kapan ya? Sekarang, saudara. Jadi ayat ini adalah detail daripada jadi gini. Perjanjian lama itu banyak detailnya tuh. Perjanjian baru doktrinnya, pengajarannya disingkapkan ya. Jadi penyingkapannya di perjanjian baru, di perjanjian lama tersembunyi ya. Di perjanjian baru apa tuh, Yesus itu jadi nyatanya gitu, nyatanya ya. Ini gambarannya, tipologi ya. Saudara tangkap aja dulu ya, nanti saya jelaskan lebih lagi. Nah saudara, kan dibilang dalam 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudaraku yang kekasih, satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah, jadi saudara diingatkan. Makanya sekarang kalau hari ini diingatkan pada waktu ini, kita nggak lupa tuh tadi jadinya Hosea 6 ayat 2 dan 3. Tadi belum selesai ayat 3-nya ya. Ya, latter rain, former rain unto the earth. Oke ya, jadi hujan akhir ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari ya. Jadi satu hari kalau Tuhan bilang gini pada hari kedua, setelah hari kedua, hari ketiga tadi berarti 1000 tahun ya. Kita ada di awal daripada milenial ya, bukan 1000 ya kan, 2022. Nah 1000 tahun sama seperti satu hari ya tadi. Jadi kita paham di mata Tuhan itu yang disampaikan untuk menjelaskan tadi. Amin ya. Jadi Yesus bangkit juga pada hari yang ketiga kan, mati Jumat, Sabtu, Minggu pagi-pagi. Nah hari yang ketiga seperti itu ya. Dan kita nggak hidup di masa lalu penyesalan. Kita nggak hidup di masa depan kekhawatiran, kita hidup hari ini, ya. Dan tadi kita lihat bahwa Dia akan merevive kita, dibangkitkan, ya setelah 2 hari ada revival tadi. Dia akan revive kita, amin, ya. Dan hari yang ketiga Dia membangkitkan kita, ada hujan akhir. Nah itu jadi diulang lagi ya. Jadi kita nggak gelisah. Ya, jadi di hujan akhir itu disebutnya panen, saudara, sama-sama dengan panen. Ya, walaupun di tengah-tengah dunia dalam kegelapan. Ya, tadi saya dengar juga bahkan di Eropa penyakit polio, TBC muncul lagi. Ya, betul, bumi bertambah gelap gulita, perang dan segala macam ya. Kita udah belajar tuh banyak hal. Tapi jangan gelisah, kita dibawa ini untuk angkat muka kita ya ke atas, bukan ke kuburan. Amin. Ya, jadi kembali lagi ke Hosea 6 ayat 3 bagian B tadi, bahasa Inggrisnya apa? Geshem ya. Jadi benih yang sudah kalau orang itu menanam benih, oke, manusia yang tabur. Tapi yang menumbuhkan adalah Tuhan. Kenapa? Yang beri hujan adalah Tuhan. Amin. Yesus itu muncul seperti fajar dari gelap, ya, sama terang. Yesus itu datang seperti latter rain, ya, panen besar buat kita. Amin. Ya, jadi kalau dibilang latter rain, panen raya besar dan manifestasi berkat ya. Geshem itu berkat, hujan tuh. Ya, termanifestasi. Sama-sama katakan termanifestasi. Saudara kan lagi nunggu manifestasinya. Amin. Ya, janjinya itu kita pegang. Tapi kan
nunggu manifestasinya. Di dalam perjalanannya kita merendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, dia akan meninggikan kita pada waktunya dibilang. Jadi ada waktu kan. Sementara waktu itu ada gelisah lempar, ada khawatir lempar. Dia memelihara kita. Jadi di dalam menanti juga ada pemeliharaan, sama-sama katakan ada pemeliharaan. Ya, tetapi kalau udah waktunya sekarang saatnya manifestasi, ya aminkan. Ya, kita berkatakan. Ya, sama-sama saya katakan bahwa saya hidup pada waktu latter rain. Kita bukan hidup former rain, ya, hujan awal bukan, hujan awal benih, hujan akhir panen, ya, penuaian, sama-sama katakan, manifestasi berkat. Amin. Ya, Pastor Pin juga tadi sampaikan ya, bahwa Tuhan itu memberikan dia bahkan tanda gitu, tanda pribadi. Ya, karena dia punya anak Jessica, anak yang pertama pas awal November lahirnya. Former rain pada waktu hujan awal. Dia punya anak laki-laki Justin, lahirnya Maret dia bilang. Tuhan ingetin dia. Ya, bahwa ini Maret itu latter rain. Hujan akhir. Ya, seperti Yusuf yang memberi, walaupun ditolak sama saudara-saudaranya yang 10 yang gambaran hukum Taurat, 10 perintahlah, ya. Tetapi dia memberi makan dunia. Jadi saudara, ada target Tuhan, ada tujuan Tuhan bagi saudara. Seperti cerita Yusuf itu ya. Saudara jangan takut, saudara menjadi berkat. Sama-sama katakan saya akan menjadi berkat. Amin. Ya jangan soalnya dunia ini gini kan, dengan keadaan pandemi dan segala macam. Tentu kalau yang baca misalnya konspirasi Illuminati kali atau keluarga Rothschild atau apa ya, seolah-olah dunia ini jangan terlalu naif. Dunia ini kita lihat juga ada yang kendalikan, ada yang begini, ada yang gini. Ya betul, mungkin betul, tapi mereka nggak lebih berkuasa daripada Tuhan gitu aja. Kalau mereka berkuasa, kalau apalagi antikris yang berkuasa, udah mati semua orang percaya, orang Kristen. Nggak bisa, kenapa? Karena masih ada yang menahannya, yes, Roh Kudus. Dan kendali di atas segala kendali buat hidup kita, anak-anak Bapa, adalah Bapa. Oke, kita teruskan ya soal hari kedua, hari ketiga ini ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ini kita lanjutkan ya. Waktu perjamuan di Kana begini. Pada hari ketiga, ya, saudara lihat ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Jadi ada wedding. Nah, ini gambaran apa? Gambaran nanti ada Tuhan turun ya, kedatangan di awan permai, dan kita di rapture, ada wedding, pernikahan anak domba di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kita menantikan perkawinan anak domba. Kita yang mempelai. Amin. Ya. Dan kita adalah Kristen pada hari ketiga. Kita ini sebenarnya udah gak mengharapkan kuburan, saudara, benar. Kita mengharapkan rapture. Ya, kita generasi itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi ini untuk menjelaskan aja, kita ada di hari ketiga itu. Ya, 2022. Ingat ya, 1022 udah di pagi-paginya dari 1000 ketiga ini, hari ketiga ini ya. Nah, perempuan Samaria, kita lihat ya, bukan Jews. Jadi di hari 2000 tahun, 1000 itu Injil itu kepada mana? Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Ini digambarkan di Yohanes 4 ayat 40 ya. Ketika orang saya ceritakan dulu aja deh ya. Jadi Yesus itu bersama perempuan Samaria, saudara tahu kan, wanita Samaria di sumur Yakub. Tuhan Yesus menyimpang spesial ke Samaria,
ya, karena dia mau ke Yerusalem tapi mestinya nggak lewat Samaria, tapi menyimpang ke Samaria, dan Tuhan duduk berbicara dengan perempuan Samaria, ya, dan kita mesti jelas, ini gambaran juga bahwa Samaria itu Gentiles, jadi apa? Non-Jews. Jadi berita Injil kepada non-Jews nih, ya, saya bacakan dulu ceritanya begitu. Tuhan spesial 7 perkataan tuh, kalau saudara hitung di Yohanes 4 ini, Yohanes 2 ya. Yohanes 2, sorry ya, Yohanes 2. Yohanes 4, benar. Ya, bagaimana 7 perkataan, 7 angka sempurna. Dan perempuan Samaria satu sisi punya suami 5, udah diceraikan, dia sekarang hidup dalam perzinahan dengan yang ke-6. Dan Yesus datang sebagai orang yang ke-7. Ya, dan orang yang ke-7 itu menyatakan bahwa dirinya Mesias, juru selamat. Saudara tebak tangkap. Ya, jadi ini kita teruskan ya, bagaimana sebelum Tuhan membuat mujizat di perkawinan di Kana, ada cerita ini sebenarnya. Saya ceritain kemudian Yohanes 4, saya di ujungnya ya, 40 sampai 43 saya baca ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya tuh. Jadi Yesus itu nih udah gambaran ini spesial. Jadi maksud saya gini, 2 hari itu ditulis bukan buat menemukan Alkitab, bukan. Jadi ada hal yang spesifik ya kepada bangsa-bangsa lain, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi orang non-Jews banyak yang percaya. 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Cuman percaya ya. Jadi orang-orang Gentiles, orang-orang non-Jews percaya dalam 2 hari itu. Tapi bukan lagi kepada apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Makanya dengar, hearing. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Savior. Dunia mengenal Yesus sebagai juru selamat. 43, dan setelah 2 hari itu, nah tadi kan 2 hari di dunia ini, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Kemana? Ke 46 ayatnya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Lihat urutannya. Saya lagi katakan, saya hidup pada waktu later rain, ya. Setelah 2 hari, hari ketiga, di awal later rain. Yang later rain itu di bulan Maret, ya. Jadi jelas ya. Nah itu baru pernikahan anak domba, ya, dan dia baru kembali ke Yerusalem. Nah ini juga kisah Lazarus juga menggambarkan itu. Nah ini supaya kita bayangkan ya. 11 ayat 5 sampai 7. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ya, Marta, Maria dan Lazarus. Kita tahu cerita Lazarus dibangkitkan ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lazarus, Marta, Maria, gambaran apa? Jews. Di mana tempat dia berada 2 hari lagi. Saudara, ada waktu 2 hari. Tetapi setelah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ada sesuatu ini, saudara. Ya, dan Israel itu adalah jam rohani kita. Jadi apa yang terjadi di Israel, ya, secara jasmani kita akan alami juga. Nah, saudara, ya, jadi 2 hari di Gentiles. Setelah itu kan dibilangnya sesudah itu, after this, Israel bangkit. Saudara, kita akan mengalami begini. Ya ini yang saya bayangkan. Saudara, sebelum Amerika menjadi polisi dunia berkuasa kan hari-hari ini, yang zaman sudah hidup, itu kerajaan Inggris. Ya makanya disebutnya Pax England lah ya. Terus Pax Americana. Nah, setelah ini, karena Amerika dolarnya kan keruntuh nih, ya kita tes aja, akan kembali ke Yahudi.
Yudea tadi ya. Pax Israel gitu ya, Yehuda. Ya, Jews. Terjadi KKR di Israel. Revive. Oke, kita teruskan. Kisah Yosua. 2 hari juga lagi nih. Ya, hari ketiga juga. Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim. Ya, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi ini sebelum kembali masuk ke Israel, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, menyeberangi Laut Teberau, sama juga baptis, menyeberangi sungai Yordan juga sama. Ya, dan karena mereka belum disunat semua kan, jadi sunat gambaran baptisan. Bermalamlah mereka. Oke, 2. Setelah lewat 3 hari, jadi hari ketiga ya, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberikan perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, kalau ini gambaran Yesus kan diangkat tabut. Tabut gambaran Yesus. Yesus mati di kayu salib Jumat, menyerahkan nyawa, Sabtu, Minggu. Pada hari ketiga bangkit pagi-pagi. Ya, diangkat, exalt, ditinggikan. Ya, kita percaya seperti itu. Dan sungai itu lanjut ya. Sungai itu nanti terbuka kering di titik di mana imam itu melangkah, kering, dan airnya sampai laut asin, yang hulunya sampai jauh ke Adam, dibilang kota Adam. Kita baca aja ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jadi spesial 2000 tadi kan. 2 hari 2000. Ya. Karena apa? Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Saudara, kita ikut dituntun dengan tuntunan Tuhan, itu benar-benar aman, saudara. Ya, amin. Ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi, belum pernah, kita nggak tahu. Future itu luar biasa sekali bagi kita, gitu aja. Sama-sama katakan, masa depan itu luar biasa bagi kita. Kita rest dan diberkati. Amin. Karena Yesus sudah bangkit di hari ketiga. Amin. Ya, kita hidup dalam waktu profetik ini. Setelah 2 hari itu. Tadi 2 hari, 3 hari Yesus mati dan bangkit ya. Dan kita tahu ketika imam-imam itu mengangkat Yesus, kita meninggikan Yesus, kita diangkat. Benar, itu berat sekali ya. Ark itu emas, kayu penaga dilapisi emas. Ya, dan tutupnya mersisit emas tempaan, dipikul berempat juga berat ya, ratusan kilo, dan dia harus jalan. Tapi ketika Yesus itu diangkat, gambaran Yesus ya oleh imam, dia yang diangkat. Sama-sama katakan, ketika saya meninggikan Yesus, kita yang ditinggikan sebenarnya. Itu ajaibnya, saudara. Jadi ketika saudara seolah-olah melayani Yesus gitu, melayani tujuan Yesus, sebenarnya saudara disediakan supply yang lebih banyak gitu. Ajaib ya. Jadi Israel ini sebagai pattern kan, sebagai contoh. Saya teruskan ya ayat ke-8-nya. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ya, berdiri setelah dia melangkah ya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Jadi ketika mereka pengangkat itu menginjak air sungai Yordan kan nanti kita lihat ya terputus gitu. Dan yang putus di situ ngalir ke sana, yang ke sana ngalir jauh. Nanti lihat ya.
Tapi ada yang ini pewahyuan yang kalau mau dibilang khotbah hari ini ya ini nih, ya. Lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya, dengar. Saudara dengar, saya katakan saya mendengar. Ya. Lalu lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui. Jadi Tuhan ini akan memberikan kepada kita benar-benar alami. Ya, benar-benar apa nih? Di sini dikatakan gini, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, ya, bahwa Tuhan kita yang hidup itu ada di tengah-tengah kita, bahwa Ia sungguh-sungguh akan dihalaunya, bahwa sungguh-sungguh artinya benar-benar without fail, ya, tanpa kegagalan, benar-benar gitu. Akan dihalaunya orang Kanaan. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, ini bayangan, ya, detail daripada yang tadi saya bilang. Di perjanjian baru kita lihat doktrinnya bahwa kita diberi kemenangan, kan? Kita tahu peperangan milik Tuhan, kemenangan Tuhan berikan. Kemenangan dari apa? Nah, ini yang kita lihat, ya, orang Kanaan, ya. Kanaan Knights, ya, mana bahasa Inggrisnya? Kanaan, ya, ini Mika tulis, ya, Kanaan itu bicara tentang finansial, ya. Traffickers itu pedagang, ya, barterers, ya, barter, ya. Itu bicara apa? Bicara semua itu harus bayar, self righteousness. Jadi musuh kita yang pertama itu adalah kebenaran diri. Ditumpas tuh habis tuh. Karena nggak boleh ada, saudara. Semua harus bergantung sama Yesus. Yesus yang di pusat. Yang kedua, Hittites, ya, Hittite tadi, ya. Itu tentang apa? Fear and terror. Tuhan akan tumpas juga, ya, semua ketakutan-ketakutan, perang, teror, wabah, ya, pandemi. Dibilang without fail, tanpa kegagalan, drive out. Artinya apa tuh? Dihalau habis gitu. Tuhan yang berperang. Ya, saudara tahu kan? Tuhan yang berperang pakai hornet. Ya, tawon. Saudara. Ya. Bahasa Alkitabnya tabuhan, ya. Sebenarnya tawon tuh, hornet. Sudah tahu, ya, Tuhan yang berperang. Ini ceritanya jadi cerita lain lagi. Ya, tapi kita tahu Tuhan yang drive out, ya. Jadi hanya Yosua dan Kaleb kan yang percaya bahwa raksasa atau persoalan itu adalah roti. Kita juga percaya nih, persoalan masalah itu nggak masalah karena ada jalannya. Mereka hanya roti buat kita. Kenapa? Kalau orang yang nggak kenal kasih karunia melihat itu masalah besar, bahwa mayoritas merasa bahwa raksasa itu yang makan mereka. Kalau Yosua dan Kaleb melihat raksasa itu roti buat mereka, makanan saya. Kenapa? Ketika itulah kita bisa berkata, misalnya masalah keuangan, ketika itulah kita bisa makan yang firman Tuhan katakan. Berkat Tuhan adalah menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Ya, nggak perlu berperang. Tuhan yang perang tuh. Terus apa lagi? Hittites, ya. Oh, udah. Hittites. Ini saya bahasa Indonesianya Hewi. Sorry, ya. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi. Hittites. Yaitu squatters, ya. Jadi seperti benalu kalau saya bilang, ya. Jadi ada penghuni atau penghuni liar. Penduduk liar di dalam rumah kita. Disingkirkan juga. Ada lagi, apa lagi? Orang Feris. Ferisites. Semuanya ites semua nih katanya, ya. Unwell village, ya, perkampungan atau yang tidak ada temboknya, no protection. Disingkirkan juga, kita diproteksi, sama-sama katakan saya diproteksi. Ya, nggak ada benalu, nggak ada hal-hal yang makan hidup kita, ketakutan, teror nggak ada. Ya, Girgasi, orang Girgasi. Ya, dweller in clay, ya, saudara, hidup
dalam, kita kan disebut dari debu tanah ya, clay ya, siklus kekalahan, siklus ya kekalahan, dibebaskan dari kedagingan, siklus kekalahan. Wah saya mah nggak bisa lah Pak Melki, saya mah kalau nggak ngerokok nggak bisa hidup, kita bisa atau apalah, kecanduan A, B, C, D. Ya, dibebaskan saudara kalau saudara dengar firman Tuhan. Saudara setel, saudara dengar, cuman dengar. Amori, ya, itu slander atau fitnahan atau umpatan atau hujatan, kata-kata hoak, udah dituduh yang bukan-bukan. Siapa yang berperang? Yesus. Ya kasihan aja orang yang hina-hina saudara gitu ya, di belakang ngata-ngatain sesat tuh si Melki atau apa. Ya saya hanya memberkati ya, tapi betapa berat mereka menghadapi orang yang memberitakan Injil gitu saudara ya. Pokoknya musuh saudara nggak ada yang bisa menang lah, gitu aja poinnya. Flanders ya, dan Yebus downtrodden ya, berjalan turun menurun, a place of shame ya, tempat turun. Kita tuh mungkin direndahkan aja, tapi promosi peninggian dari Tuhan kan kita udah belajar. Kita hanya merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Kita ditinggikan pada waktunya. Sama-sama katakan, saya ditinggikan. Jadi semua musuh ini, tujuh-tujuhnya, juga gambarnya 7 nih, 7 musuh nih. 7-7-nya bertujuh jalan. Musuh datang, musuh bersatu jalan, musuh datang, 7-nya dipencarin semua sama Tuhan ya. Dimusnahkan, dihalau, without fail. Tanpa kegagalan. Sama-sama katakan, Tuhan saya mau. Peperangan milikmu. Halau semua Tuhan musuh-musuh saya. Tidak ada yang dapat berhasil musuh-musuh saya dalam hidup saya. Nggak boleh ada sisa sedikit pun juga. Ya, semua saudara, semua. Mau Kanaan, mau orang Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, Yebus, semua tumpas. Amin. Ya, jadi kita generasi Letterain, kita panen raya besar, musuh-musuh disapu habis. Ya, tidak ada masalah stres, saudara. Tidak ada lagi masalah stres. Ya, jadi bagian terakhir, Yosua 3, 14-16. Ya, jadi ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, ya masih menyeberang ya, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat taut penyanyian itu berjalan di depan. Tadi kan jarak 2000 hasta. Ya. Jadi jangan takut dalam perjalanan saudara. Nah, ini bicara gini. Ini penting, saudara, ini penting. Ada persoalan, ada masalah di depan misalnya. Saudara, Tuhan itu nggak buka gini. Kenapa nggak dibantai aja dulu gitu? Kenapa nggak, misalnya contoh-contoh, kan saya selalu cerita gini. Ketika orang Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulah tuh Tuhan yang dahsyat yang berperang lawan Mesir. Kok Tuhan nggak gini? Kan jalannya Tuhan udah tahu. Nanti ujungnya ketemu Laut Teberau. Kenapa nggak dibuka aja dulu? Jadi pas orang Israel sampai udah kebuka gitu. Kan wow gitu. Enggak saudara. Itu bicaranya gini. Jadi maju sampai ke muka gitu, ke muka persoalan. Gimana ya? Saya terusin dulu deh ya. Segera sesudah para pengaku tabir itu sampai ke sungai Yordan, segera sampai ke masalah kan? Ini ngomong-ngomong, ini kan lagi Letterain, jadi lagi banjir. Lagi banjir sungai Yordan. Ya, dan Yosua bilang nanti besok kita nyebrang ya. Ini imam jalan duluan di sini, nanti gini. Kalau orang itu khawatir, orang Israel, dia khawatir bisa nggak? Mah, kamu bisa berenang nggak? Lagi banjir loh, kita besok nyebrang sungai Yordan loh. Itu kambing gimana ya? Pusing dia. Nanti kamu yang gendong, aduh, nggak bisa warta terapen lagi. Saudara kebayang nggak? Masalah besar, mau nyebrang juga. Tapi gini, segera sesudah para pengangkut tabut itu waktu meninggikan Yesus itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam
pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, ya, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Itu kan musim menuai, berarti latter rain kan? Banjir. Sebak, apa yang terjadi sebak? Maka berhentilah. Nah, air itu mengalir. Jadi berhenti, waktu diinjak berhenti kan? Air dari atas berhenti. Ya. Dan dari hulu kan? Hulu tuh dari belakang ya. Melonjak mundur menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Kotanya masih ada sampai sekarang, Adam. Jadi apa yang Tuhan karya Yesus itu, ya, gambaran Yesus mati di kayu salib, dosa ditampuni itu sampai ke ujung, sampai Adam. Ya, kota yang terletak di sebelah Sartan, dan Sartan itu juga ada artinya. Jadi bukan menemukan Alkitab sekali lagi ya. Sartan itu artinya their distress, stres mereka, masalah mereka, their trouble. Masalah atau stres mereka itu diberesin. Bayangin tuh, air itu berhenti, bukan hanya berhenti, tapi mundur, melonjak balik sampai jauh, sampai kota Adam. Sebab air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, ya, laut mati ke bawah, putus sama sekali. Jadi kosongnya banyak ini, kering, dan menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jalan menghadapi Yeriko. Apa yang kita dapat pelajari? Ya, jangan khawatir. Saudara begini. Ada masalah. Jangan gini, mogok deh gue deh. Masalah keuangan lagi, nggak mau dah, nggak mau maju lah. Udahlah, nggak tahu lah. Pasrah deh. Bukan begitu saudara sikapnya. Sikapnya persis mesti seperti Kaleb misalnya. Yosua. Leb, lu kan mau minta Hebron. Nggak tahu itu kampung raksasa, kota raksasa. Tahu lu ngadepinnya gimana? Kan kemarin Tuhan janji, Tuhan yang perang. Ya kan lu cuman 1,8 meter. Raksasa 12 meter, 11-12 meter. Sekampung lagi. Mau gimana? Kan Tuhan yang perang. Ya tetap sama saudara. Maju dulu. Ya, orang pengangkat tabut, imam juga, ayo mau melangkah, gimana? Saudara pernah saya pernah misalnya main apa tuh, flying fox gitu, ada diikat semua, udah pakai sama ikatan semua, tapi sudah lompat lihat 10 meter ke bawah, 20 meter dari pohon pinus, tapi kan ada talinya sebenarnya, ada pengamannya semua. Itu mau melangkah itu nggak gampang, nggak gampang. Nah, saudara sekarang menghadapi hari-hari ke depan kan, masa depan. Gelap, krisis, gelap, persoalan dunia. Kalau saudara sering baca yang kayak gitu, udah krisis pangan gitu. Inflasi mah udah jangan ngomong lagi. Semua gelap gulita gitu. Di Indonesia memang masih bersyukur kita. Ya, ekonomi kita masih bisa ketahan naik. Melangkah nggak? Melangkah, saudara. Urusan itu masalah sampai jauh sampai Adam, ya pokoknya kita inginkan Yesus saja udah. Itu kan Yesus atau Ark itu dipikul. Jadi kutuk dan masalah-masalah akibat dosa-dosa Adam tadi sampai Adam kan makanya. Kutuk dan semua turunannya, korosi dan semua penyakit, semua apapun, itu terputus sama sekali. Sama-sama katakan terputus sama sekali. Ya, stres mereka, masalah mereka ketika ada di hari ketiga. Nah itu luar biasanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi jangan nanya gimana bisa berenang gitu ya. Nanti kekuatan kita lawan Goliat gimana. Pokoknya step in aja, melangkah. Loh kan Pak mencobai Tuhan. Bukan. Kita dengar firman. Ya, jadi kita maju dulu, hadapi dulu gitu situasinya. Baru supply datang. Kasih karunia
datang gitu. Dan hati kasih saudara maksudnya lebih besar dari masalah kita. Maju saja. Contoh di Alkitab yang paling jelas tuh ketika ada janda kan sama Elisa. Ya, janda udah anaknya mau diambil karena hutang. Suaminya mati lagi, nabi mati. Dan janda ini bilang, anaknya udah mau diambil untuk bayar hutang, jadi budak. Jadi saya bilang ambil semua wadah-wadah. Kamu punya apa? Minyak, ada minyak sebuli-buli. Ya nggak cukup kan, nggak bisa buat apa. Dijual juga nggak ada artinya. Cari, minta ke tetangga yang banyak. Nah itu contoh melangkah. Ketika melangkah kasih karunia mengalir kan, waktu dituang ngalir kan? Habis nggak? Penuh wadah, ganti lagi, penuh wadah, penuh wadah, penuh wadah, sampai wadahnya nggak ada lagi. Ya, jadi bagian kita sebagaimana kita menuang, Tuhan menuang masuk gitu. Selalu segar. Caranya juga mungkin nggak usah pakai cara kita pikirin. Yang dulu sih ada si ini bisa bantuin, sekarang sini aja nggak ada. Jangan mikirin begitu. Maju aja, pikirin, renungkan firman Tuhan bahwa orang Israel, imam kita ada imam matrajani, jangan takut. Kita meninggikan Yesus, kita ada di dalam letter rain, kita percaya aja seperti saya sering kalau Tuhan berkatkan, kita ini panen raya besar, manifestasi berkat Tuhan di hujan akhir. Karena kita ada di hujan akhir, gitu, di waktu itu, di musim itu. Amin. Ya, dan kita udah tangkap nih sekarang. Ya, urusan musuh beres semua di bantai habis. Kita hanya panen. Kita melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup di dalam janji dan berkat Tuhan yang luar biasa yang saya dengar ini. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bukan kebetulan saudara bertemu dengan rekaman ini. Saudara boleh ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, ikuti saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Dan saya hidup di dalam pemeliharaan Bapa. Hidup di waktu hujan akhir. Letter rain. Dengan semua berkatnya. Panen besar. Dan semua sukacita. Dan semua berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saudara diberkati mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan perjamuan kudus kita malam ini. Haleluya. Ya, kita bersyukur luar biasa. Ya, kita boleh diingatkan ya bahwa kita hidup adalah generasi hujan akhir. Ya, kita menikmati penuaian besar juga untuk orang Yahudi nih, orang Israel ya. Dan kita juga dibasuh dengan air yang jernih tadi, ya, dibersihkan dari debu-debu, dari semua musuh, dan kita diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Jadi Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku
diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita lihat ya, bahwa kematiannya adalah kehidupan buat kita. Sampai Adam, semua stres, semua kutuk, semua persoalan sudah ditanggung sampai ujung. Ya, ke depan beres semua. Masa depan kita. Amin. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, sama-sama makanan benar-benar menguntungkan. Ya, saya discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya saya utuh. Nah ini ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Saudara ditertain, saudara menuai tanpa susah payah. Ya, ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus. Saudara adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, dicambuk sampai kelihatan tulangnya tersingkap semua. Tuhan memikul, menanggung semua penyakit dan sakit saudara. Oleh bilurnya saudara sudah sembuh, telah sembuh. Ya, dibakar, digantung di kayu salib, saudara lihat tayangannya. Menerima semua kutuk, semua murka, semua penghukuman, semua hal-hal yang buruk, supaya saudara bisa rest dan bersandar pada kemurahan dan kebaikannya saja. Kita tidak lagi ada penghukuman. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Semua apa yang Yesus layak terima, kita terima. Ya, kita subur seperti pohon, ditanam oleh Tuhan, di tepi aliran-aliran air. Ada DNA Kristus, ada Zoe Life, Zoe Cosmos. Semua supply. Ya, untuk tubuh berkualitas ini. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgai, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Lihatnya, hukum dosa, hukum maut, sampai Adam, semua kutuk, korosi, semua ditebus. Kita makan roti gandum yang terbaik, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara jangan takut, di akhir zaman ini kita ada bau harum Kristus, kita ada yang madu, yang manis. Di tengah-tengah dunia yang pahit, ada yang manis, yaitu Yesus. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, katakan terima kasih Bapak, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita di taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dihapus. Ya, Tuhan tidak akan mungkin pernah ingat dosa dan salah kita. Tidak diinput. Continue berkelanjutan. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Disucikan. Selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, mewarisi panen raya besar, Geshem Baraka, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir musim hari-hari ini. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, di alam surgawi, berkat rohani. Warisan anak sulung, karisma, yaitu karunia roh. Saudara, semua janji, semua berkat kita terima, kita duduki semua, karena Tuhan tumpah semua musuh-musuh itu. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Ucap syukur saudara. Haleluya. Kita menerima, kita mendengar firman yang hari ini, di musimnya sekarang, ya, update terus. Luar biasa ya, update Tuhan. Kita terima.